Gregorio de Guzman juga mengatakan kepada media lokal bahwa semua orang yang bersama Dekera atau bersama Ica di malam itu adalah anggota komunitas LGBT. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Dan untuk pembahasan hari ini sedang viral atau sedang hangat-hangatnya dibahas di berbagai media sosial, Beb. Gue akan membahas mengenai kasus pembunuhan seorang pramugari cantik asal Filipina, di mana terjadi satu tragedi yang sangat mengerikan terhadap dirinya saat merayakan pesta malam tahun baru bersama teman-temannya di sebuah hotel. Perempuan cantik ini bernama Christine Angelica Dakera. Sebelum kita lanjut kepada kasus pembunuhannya, ada baiknya kita tahu sedikit mengenai sosok dari Christine ini ya, Beb ya. Christine Angelina Dakera atau biasa dipanggil Ica, berusia 23 tahun, ini berasal dari General Santos City, Filipina, Beb. Dia lahir sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, di mana sebelum menjadi pramugari ini, Ica telah menyelesaikan studi atau kuliahnya di jurusan komunikasi secara cum laude dari University of Philippines, Mindanao di Davao City. Selain pramugari, Beb, Ica ini sebelumnya juga pernah mencoba profesi lainnya. Ica pernah menjadi seorang penari dan menjadi seorang model. Dan bahkan Ica sendiri ini pernah mengikuti ajang kecantikan atau kontes kecantikan. Nama ajang kecantikannya ini adalah Mutia Eng Davao di tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama, Ica ini kan akhirnya diterima bekerja di Philippine Airlines ya, Beb ya. Akhirnya dia hijrah ke Manila untuk bisa bekerja di sana. Rekan-rekan beserta kru dari Philippine Airlines ini mengatakan bahwa Ica ini semasa hidupnya dan semasa bekerja sebagai kru di Philippine Airlines ini, Beb, dia adalah seorang karyawan atau kru yang sangat profesional. Dan bahkan ibunya sendiri, Nyonya Sharon, ini pernah mengatakan kalau Ica pernah memiliki cita-cita ingin membawa semua keluarganya untuk bisa terbang ke seluruh dunia, Beb. Mulia banget ya. Insiden yang terjadi pada Ica ini, Beb, terjadi di malam tahun baru. Saat Ica sedang merayakan malam tahun baruan bersama teman-temannya di sebuah hotel. Jadi menurut laporan awal kepolisian, Ica ini terdeteksi atau terlihat terakhir kalinya di depan umum pada saat sedang check-in di City Garden Hotel, Makati City. Ica bersama 3 temannya yaitu Romel Galida, Gregorio Angelo Rafael de Guzman, dan John de la Serna. Mereka ini dikatakan menyewa kamar bersama Ica di kamar 2209. Dan dalam wawancara dengan reporter televisi di tanggal 5 Januari kemarin, Beb, Gregorio Angelo mengatakan dia ini baru saja bertemu dan kenal dengan Ica di tanggal 31 Desember 2020. Dan saat mereka berempat sedang merayakan tahun baru, ini banyak pria yang bergabung di dalam pestanya, Beb. Mereka diidentifikasi sebagai teman dari teman. Jadi teman-temannya Ica ini yang 3 orang tersebut bawa lagi nih temennya, terus temennya bawa lagi temennya. Dan pada akhirnya di tanggal 5 Januari, polisi mengatakan setidaknya ada 9 pria yang merupakan teman dari temannya Ica, sehingga total ada 12 orang di dalam kamar hotel tersebut. Kita simak kronologisnya ya, Beb. Tanggal 1 Januari 2021, Ica menghubungi keluarganya sekitar jam 12.30 malam untuk memberitahu kalau mereka, Ica beserta teman-temannya ini, sedang melakukan perayaan di sebuah hotel di Makati. Dia juga sekaligus mengucapkan selamat tahun baru kepada keluarganya gitu ya, Beb ya. Kemudian berdasarkan rekaman CCTV yang saat itu menunjukkan pukul 2.52, Christine ini tengah berjalan bersama seorang pria yang mengenakan topi dan sebelum memasuki ruangan, Ica ini mencium pria tersebut yang kemudian diidentifikasikan sebagai Valentina Rosales. Selanjutnya di pukul 3.22 pagi, Ica ini terlihat berinteraksi dengan pria lain di kamar sebelah kanan dari lorong, di mana saat Ica sedang berinteraksi, terdapat 2 orang lainnya berjalan melewati mereka. Kemudian juga terpantau ada 3 lainnya dari salah satu ujung lorong yang juga terlihat beberapa meter jauhnya, Beb. Selanjutnya di pukul 4.13 pagi, Ica ini terlihat dibawa kembali ke ruang pertama oleh seorang pria. Dan akhirnya di jam 10 pagi, korban atau Ica ini ditemukan tidak sadarkan diri oleh temannya Romel Galida di sebuah bathtub di kamar hotel tempat mereka mengadakan pesta. Galida ini kemudian langsung memberitahukan pihak manajemen hotel soal kondisi yang dialami oleh Ica. Menurut keterangan polisi, Beb, saat itu pihak hotel, yaitu manajer keamanan hotelnya sendiri, dia ini sempat melakukan pertolongan pertama berupa CPR kepada Ica.
Tapi setelah mencoba untuk menekan dadanya ya untuk memastikan denyut jantungnya ini kembali berdetak, itu nggak berhasil, Beb. Bahkan dilaporkan juga saat itu denyut nadinya itu udah nggak ada. Dan di sini pihak hotel juga mengatakan setelah mencoba melakukan CPR kepada Ica namun tidak berhasil, mereka kemudian meminta pertolongan kepada para medis setempat, yaitu tim penyelamat Barangay Poblacion. Akan tetapi mereka tidak datang dan akhirnya ya karena kondisinya sudah semakin genting, akhirnya pihak hotel ini membawa Ica ke rumah sakit, Beb. Namun malang pada saat perjalanan menuju rumah sakit, Ica ini dilaporkan telah meninggal dunia, Beb. Kepolisian Makati sendiri belum bisa merilis hasil otopsi resmi dan temuan medis atas kasus kejadian yang menimpa Ica, Beb. Akan tetapi dikatakan pada pemeriksaan awal diduga para tersangka ini menggunakan kekerasan terhadap korban, Beb. Dalam wawancara dengan CNN Filipina, Kepala Kepolisian Makati, Kolonel Harold Depositar mengatakan, laporan awal menyebutkan kalau Ica menderita aneurisma atau suatu area yang membengkak dan lemah di dalam arteri, sehingga bisa menyebabkan kematian bagi Ica. Aneurisma sendiri sering terjadi di aorta, otak, belakang lutut, usus, atau limpa. Aneurisma juga sering pecah dan dapat mengakibatkan pendarahan di internal stroke dan terkadang bisa berakibat fatal. Petugas kepolisian juga mengatakan, Beb, ditemukan berbagai macam luka lecet kemudian memar di berbagai tubuhnya Ica dan diduga luka memar dan lecet ini tidak normal, Beb. Selain lecet dan luka memar, di badan Ica ini juga ditemukan jejak sperma, Beb. Mengapa kepolisian tadi mengatakan bahwa lecet serta memar yang dialami oleh Ica ini bukanlah normal? Karena seperti ada tindakan paksaan, Beb, atau kekerasan yang terjadi pada Ica. Polisi saat ini telah menangkap 3 tersangka dan telah mengajukan tuntutan atas pembunuhan serta pemerkosaan terhadap Ica di depan jaksa penuntut kota, Beb. Sementara 8 orang lainnya ini masih dalam pemburuan atau pencarian dan polisi sendiri telah menggunakan tim pelacak untuk bisa memburu mereka, Beb. Tuntutan yang diberikan polisi kepada 11 tersangka ini, Beb, masih bersifat sementara karena kepolisian masih menunggu hasil otopsi akhir dan hasil toksikologi. Kepala Kepolisian Makati juga mengatakan bahwa dari 11 orang tersangka ini, Beb, yang merupakan teman dari Ica, betul-betul teman Ica, ini hanya 3 orang. Sementara sisanya ini merupakan orang lain atau orang asing yang dibawa oleh teman-temannya Ica, Beb. Salah satu tersangka, Gregorio de Guzman, mengatakan dia dan rekan-rekannya ini yang dijadikan tersangka tidak mungkin memerkosa serta membunuh Ica karena mereka semua ini tertarik secara seksual hanya kepada pria. Gregorio de Guzman juga mengatakan kepada media lokal bahwa semua orang yang bersama Dekera atau bersama Ica di malam itu adalah anggota komunitas LGBT. 2 di antara tersangka ini juga bahkan memposting unggahan di akun medsosnya, Beb, yang menyatakan kalau mereka ini tidak bersalah dan meminta kepada para netizen untuk tidak membentuk opini publik sendiri apabila tidak mengetahui kebenarannya, karena kebenaran itu hanya Tuhan yang tahu dan pastinya akan terungkap segera. Namun, polisi bersikeras bahwa semua orang di ruangan tersebut sama-sama bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pemerkosaan terhadap Ica. Karena menurut polisi, sekalipun mereka ini tidak memiliki ketertarikan terhadap seorang wanita, tidaklah benar jika mereka membiarkan begitu saja terjadi pemerkosaan apabila mereka itu sebetulnya bisa menghentikannya. Polisi juga saat ini sedang menyelidiki pihak dari City Garden Grand Hotel, di mana hotel tersebut merupakan salah satu hotel terpilih untuk dijadikan hotel karantina bagi penderita COVID-19, Beb. Sehingga seharusnya hotel ini kan tidak bisa menerima pengunjung ya, Beb, ya, karena sudah dijadikan sebagai hotel karantina. Nah, ini yang polisi masih dalam proses investigasi kenapa sampai membiarkan pengunjung lain di luar pasien bisa menginap dan bahkan merayakan pesta tahun baruan di malam itu. Kasus daripada Ica ini, Beb, kemudian mengundang amarah banyak netizen. Mereka semua ini menyerukan keadilan bagi Ica, di mana saat mereka memposting unggahan di media sosialnya, mereka banyak menggunakan hashtag Stop Victim Blaming, kemudian hashtag Protect Drunk Girl. Hashtag ini kemudian menjadi tren selama beberapa jam di berbagai media sosial setelah insiden itu terjadi, Beb. Komisi Hak Asasi Manusia juga mengatakan pihaknya ini sangat prihatin dengan kasus yang dialami oleh Ica dan mencatat bahwa mereka akan melakukan penyelidikan sendiri. Dan mewakili perlindungan atas nama wanita di semua lini kehidupan, mereka ini menggemakan seruan untuk keadilan bagi Christine Angelica Dekera. Dan kasus ini tidak dapat dianggap sebagai penyelesaian sampai keadilan telah berjalan dan pelakunya diminta pertanggungjawaban.
Oke Beb, itu tadi pembahasan singkat mengenai kasus yang dialami oleh Christine Angelica de Quera sebagai seorang pramugari Philippine Airlines yang mengalami tindakan kekerasan, kemudian pemerkosaan serta pembunuhan saat merayakan pesta malam tahun baruan kemarin. Sebelum gue menyudahi vlog ini Beb, gue juga ingin menyampaikan duka serta bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap seluruh korban dari insiden kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182 yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kita doakan agar seluruh korban ini dapat pergi dengan tenang serta dapat menerima tempat terbaik di sisinya ya Beb ya. Dan juga seluruh keluarga yang ditinggalkannya bisa mendapatkan kesabaran serta keikhlasan yang sebesar-besarnya untuk dapat melepas mereka. Amin. Dan jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan ya Beb, demi menjaga atau membentengi diri kita sendiri serta keluarga yang kita cintai. Sekian dulu Beb vlog kali ini, terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, serta subscribe. Bye now!